Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, dari kelompok pembangkit listrik tenaga surya. Di sini saya sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Dandiamato Nafi dengan NIM 93 2023 023 dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Alfananta Rizky Febrian dengan NIM 9320230076. Perkenalkan, nama saya Nampar Samudani dengan NIM 93220032204. Perkenalkan, nama saya Rofika Hanafriana dengan NIM 93 2023 009. Ya, perkenalkan, nama saya Edi Koetot Sukaca dengan NIM 93 2023 015. Nah, di sini kami menjelaskan pembangkit listrik adalah sekumpulan peralatan dan mesin yang digunakan untuk pembangkit listrik melalui proses transformasi energi dan berbagai sumber energi. Ada banyak jenis pembangkit listrik. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya yang kami buat kali ini. PLTS menghasilkan energi menggunakan solar panel, di mana menghasilkan energi listrik melalui proses yang disebut efek fotovoltaik. Dengan cara panel surya menyerap cahaya matahari yang mengandung foton. Foton-foton tersebut kemudian menghantam atom-atom dalam sel surya yang menyebabkan elektron terlepas dan menghasilkan energi listrik. Elektron yang terlepas ini bergerak melalui sel surya dan membentuk arus listrik. Listrik yang dihasilkan oleh panel biasanya dalam bentuk arus searah atau DC. Dengan demikian, solar panel memanfaatkan energi listrik, energi matahari yang bersih dan terbarukan untuk menghasilkan listrik tanpa emisi berbahaya. Oke, terima kasih Mbak Pika atas penjelasannya. Ya, tadi itu penjelasan mengenai PLTS dan cara kerjanya. Jadi, setelah ini saya akan memberitahukan apa aja sih komponen-komponen yang ada. Ya, jadi di sini kita menggunakan dua solar panel. Jadi, apa sih solar panel itu? Oke, solar panel adalah perangkat yang mengubah sinar matahari menjadi listrik dengan menggunakan sel fotovoltaik atau PF. Sel PF terbuat dari bahan yang menghasilkan elektroterektisitasi saat terkena cahaya matahari. Setelah itu, jadi di sini terdapat terdapat dua dioda yang bertipe IN4007. Jadi dioda itu apa sih? Ya, dioda. Dioda adalah suatu komponen elektronik yang terbuat dari dua terminal atau kutub, yaitu katoda kutub negatif dan anoda kutub positif. Dioda berfungsi sebagai pengantar arus listrik hanya dalam satu arah tertentu, yaitu dari anoda ke katoda. Selain dioda, di sini juga terdapat transistor yang bertipe BD140. Jadi transistor itu adalah Transistor. Transistor adalah komponen elektronik yang memiliki banyak fungsi, seperti penguat sinyal, pengendali arus, dan juga sebagai saklar, pemutus dan penyambung arus. Transistor merupakan salah satu temuan penting dalam bidang komponen elektronik karena kemampuannya dalam mengendalikan arus listrik. Kemudian di sini ada resistor. Resistor itu apa sih? Resistor adalah komponen elektronik yang digunakan dalam sirkuit listrik untuk menghambat aliran listrik, arus listrik. Resistor memiliki dua terminal yang terhubung dalam sirkuit listrik dan memiliki resistansi atau hambatan tertentu terhadap aliran listrik. Kemudian di sini terdapat dua baterai yang bertipe 18650. Yang dimana baterai 18650 ini ialah baterai ion lithium adalah salah satu anggota keluarga baterai. Isi ulang di dalam baterai ini, ion lithium bergerak dari elektrode negatif ke elektrode positif saat baterai sedang digunakan dan kembali saat diisi ulang. Jika tadi ada baterai, pastinya di sini ada holder yang berfungsi sebagai tempat baterai. Kemudian sini terdapat juga ada push button yang dimana jika dinyalakan akan menyambungkan arus listrik, ketika dimatikan akan memutus aliran listrik. Dan kemudian di sini juga kita memakai 3 LED. LED itu apa sih? Nah, LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari semikonduktor.
Dan komponen yang terakhir di sini, dan ini merupakan komponen yang penting juga, yaitu ada komponen modul TP4056. Jadi apa sih komponen modul TP4056 ini? Nah, TP4056 adalah modul untuk mengisi baterai isi ulang 1 ampere yang dilengkapi dengan 2 lampu induktor. Masing-masing menunjukkan status yang mengisi ulang, yaitu LED merah. Dan saat baterai sudah terisi penuh, LED biru. Nah, di sini untuk cara kerja rangkaiannya di sini ada 2 solar panel nih. Solar panelnya ini kita paralel ya. Jadi di paralel itu dia akan meningkatkan arusnya. Voltasenya tetap sama. Setelah dari solar panel kita sambungkan ke modul TP4056 menggunakan dioda dimin agar arus yang masuk tidak kembali. Setelah itu lanjut untuk di outputnya dia akan masuk ke baterainya. Jadi solar panel ini ketika menghasilkan energi langsung diturunkan tegangan oleh modulnya masuk ke baterai untuk mengecas baterainya. Output dari baterai tersebut akan melalui switch tersebut. Nah, ketika switchnya ditekan, lampu akan menyala. Jadi seperti itu untuk rangkaian sederhana dari PLTS kami. Pak, kamu tahu tidak perbandingan punya kita dengan PLTS skala yang besar? Tuh. Apa ya kok? Aku juga nggak tahu ya. Apa kita tanya sama Dandi ya? Dan sindol Dan. Aku mau nanya nih Dan. Apa itu? Kamu tahu kah perbedaan antara PLTS skala besar dengan PLTS yang baru kita buat tadi? Nah, jadi PLTS yang skala besar itu cara kerja rangkaiannya mungkin sama, perbedaannya itu ada pada komponennya. Jadi PLTS skala besar itu menggunakan inverter untuk mengubah arus DC ke AC. Nah, untuk apa itu diubah ke AC? Agar bisa digunakan pada elektronika rumah. Oh, gitu tak? Oh, gitu kah? Perbandingannya? Iya, seperti itu. Oh, makasih Dan Makasih ya, Dan, ya, penjelasannya, Dan. Sumpah, calon-calon seperti itu memang ini. Iya. Sip sudah ini ya. Makasih ya. Makasih Dan. Oke, sekian begitu saja penjelasan kami tentang PLTS ya miniatur. Mungkin kalau ada salah-salah kata atau kurang jelas mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.